Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Delia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai digital entrepreneur. Yang pertama, mengenai definisi digital entrepreneurship. Jadi, digital entrepreneurship adalah proses memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis yang menggunakan teknologi digital dan internet sebagai platform utama. Digital entrepreneurship melibatkan pembuatan, pengujian, dan meluncurkan produk dan layanan baru dengan menggunakan sumber daya digital dan strategi pemasaran online. Jadi, digital entrepreneurship ini adalah suatu proses memulai atau mengelola mengembangkan suatu bisnis yang menggunakan teknologi digital, yang dimana dulunya itu menggunakan tidak menggunakan teknologi, tapi dengan mengalih ke digital entrepreneurship, kita itu menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital untuk memulai suatu bisnis. Yang kedua, ada karakteristik digital entrepreneurs. Jadi karakteristiknya itu yaitu satu, harus inovatif dan kreatif. Kedua, fleksibel dan adaptif. Ketiga, berorientasi pada pelanggan. Keempat, terus belajar dan berinovasi. Kelima, berani mengambil resiko. Keenam, maaf, di sini ada kesalahan. Jadi cuma ada 5 sebenarnya, tapi saya kurang teliti membuat ini. Jadi di dalam jiwa entrepreneurship itu harus mempunyai karakteristik berikut. Kita harus inovatif dan kreatif untuk mencari-cari ide apa untuk membangun sebuah bisnis. Selanjutnya ada keuntungan digital entrepreneurship. Yang pertama, biaya awal yang rendah dibandingkan bisnis konvensional. Kedua, mampu menjual produk dan jasa ke seluruh dunia secara online. Jadi kita itu tidak harus punya toko di mana-mana, karena dengan adanya bisnis online ini kita bisa mencakup internasional. Jadi kita cuma berjualan di satu platform, itu bisa diakses oleh semua wilayah. Jadi banyak orang yang bisa membeli produk kita. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat dalam menjalankan bisnis. Keempat, dapat mengukur performa bisnis secara real time. Kelima, memiliki akses ke data dan informasi pelanggan yang lebih mudah dan cepat. Keenam, dapat memperluas penjangkauan pasar dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada selain ada keuntungan, pastinya juga ada kerugian. Jadi kerugian digital entrepreneurship itu antara lain yaitu persaingan pasar yang sangat ketat. Kedua, terkadang kurangnya interaksi langsung dengan pelanggan, karena pasti kita hanya berhubungan dengan pelanggan itu secara online, jadi pasti tidak ada interaksi antara pelanggan secara langsung. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dan internet. Karena kita memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjual produk. Keempat, rentan terhadap serangan siwer dan keamanan data. 5. Kebutuhan untuk terus memperbarui teknologi dan platform online. 6. Tuntutan untuk terus belajar dan mengikuti tren teknologi. Selanjutnya ada sampel digital entrepreneurship seperti e-commerce, Tokopedia,
Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan e-commerce tersebut. Dengan adanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, kita lebih mudah mencari produk dan tidak harus ke lokasinya. Kita di rumah dan hanya scroll Shopee, kita sudah bisa belanja di sana. Nah, nanti diantarkan. Kedua, aplikasi mobile seperti Gojek dan Grab. Sosial media, ketiga, sosial medianya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan keempat, pemasaran afiliasi seperti Amazon dan Clickbank. Kelima, bisnis online education seperti Coursera dan Udemy. Keenam itu jasa penerjemahan online seperti Gengo dan One Heart Translation. Adapun langkah-langkah untuk menjadi seorang digital entrepreneur, antara lain kita harus tentukan bisnis apa yang ingin dijalankan, bisnis apa yang akan kita jalankan. Tapi pasti kita berpatok pada apa passion kita. Misalnya passion kita itu membuat suka kecantikan atau yang berhubungan dengan kecantikan, kita bisa memulai bisnis produk-produk kecantikan gitu. Yang kedua, pelajari pasar dan pesaing Anda. Yang ketiga, buat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Jadi kita harus merencanakan, melakukan perencanaan yang strategis agar kita bisa tepat sasaran dan produk kita itu bisa bertahan lama. Yang keempat, pelajari teknologi dan strategi pemasaran online. Kelima, cari mentor dan bergabung dengan komunitas digital entrepreneurship. Jadi kalian bisa belajar dari komunitas tersebut atau dari mentor tersebut. Keenam, lakukan riset dan uji coba produk dan layanan Anda sebelum diluncurkan. Jadi sebelum meluncurkan suatu produk, kita harus mengetes bahwa menguji apakah produk tersebut layak untuk diperjualbelikan atau bagaimana. Ketujuh yaitu terus belajar dan mengembangkan diri. Kita harus terus belajar, mengembangkan diri agar kita bisa menjadi seorang digital entrepreneurship yang baik, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada aplikasi yang berguna untuk digital entrepreneur, antara lain yaitu aplikasi manajemen proyek seperti Trello dan Asana. Yang kedua, aplikasi pemasaran email seperti Mailchimp dan Consistent Contact. Yang ketiga, aplikasi analisis data seperti Google Analytics dan Summers. Adapun aplikasi keamanan dan backup data seperti LastPass dan Dropbox. Itu tadi pemaparan saya mengenai digital entrepreneurship. Mengenai entrepreneurship seperti apa itu digital entrepreneurship, apa keuntungannya, apa kerugiannya, kekurangannya, langkah-langkah menjadi seorang digital entrepreneurship, apa yang perlu kita tanamkan ke diri kita untuk menjadi digital entrepreneurship. Jadi kesimpulannya di sini kita harus belajar terus-menerus mengikuti tren zaman, jangan mau ketinggalan zaman, terus inovatif dan kreatif untuk mengembangkan ide-ide bisnis yang bisa dikembangkan. Dan sebelum dikembangkan itu kita harus melakukan uji coba apakah produk tersebut layak dijual atau tidak. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.